menggunakan komputer dan AI menjadi semakin penting untuk dikuasai oleh anak-anak sejak dini. Sebagai pendidik, tentu kita memiliki peran yang sangat besar dalam mengenalkan dan mengajarkan hal tersebut dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Oleh karena itu, webinar ini hadir untuk membantu Bapak Ibu mengajar secara lebih mudah dan aplikatif di kelas. Tentunya dalam sesi ini kita tidak akan belajar sendirian, kita akan dipandu oleh narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan beliau, yaitu Miss Melanie Hendrawijaya, founder Korikido. Hai Miss Mel. Halo, selamat pagi semua. Dan juga Mr. Jaguari Brawijaya, yaitu Content Research dan Development Lead Kodikido, yang telah memiliki banyak pengalaman dalam mengembangkan metode pembelajaran coding untuk anak-anak. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan langsung pemaparan dari Miss Melanie Hendrawijaya. Kepada Miss Mel, kami persilahkan. Terima kasih Miss Safira, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir pagi ini di hari Sabtu ya, masih tetap giat belajar. Uh, Semoga apa yang akan kami sampaikan hari ini ada manfaatnya. Hari ini kita rencananya tidak terlalu lama, webinarnya sendiri sekitar 1 jam 15 menit ya rencananya, dan itu akan terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama, Miss Melanie akan lebih ke arah memaparkan materi-materi yang akan kita bagikan hari ini. Kemudian di bagian yang kedua, Mr. Jack akan melakukan demo langsung di platform-platform sebagai contoh ya. Nah, tentunya dalam waktu 1 jam 15 menit ini tidak bisa langsung mendapatkan semua pengetahuannya dan bisa langsung diterapkan ya. Karena itu, tapi ini adalah very good starting point. Makanya Miss sangat senang Bapak dan Ibu Guru bisa meluangkan waktu. Hari ini secara khusus mungkin pada waktu di captionnya sendiri sudah membaca ya bahwa hari ini yang kita lakukan webinarnya cukup unik karena ini kombinasi antara webinar secara live, saya akan jelaskan materinya, dan juga didukung dengan online course. Jadi harapannya adalah di webinar ini justru Miss sama Mr. Jack akan menunjukkan bagian-bagian yang penting di online course tersebut, termasuk juga mungkin kita akan jelaskan juga bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mengerjakan kelanjutannya di online course tersebut. Nah, setelah webinar tentunya Bapak dan Ibu Guru bisa mendaftar ke online course tersebut dan mengerjakan secara lebih detail. Ya, jadi kalau cuma belajar teori saja kan nggak akan nempel. Tapi kalau nanti ada waktu luang lagi mengerjakan online course itu bisa bisa kapan saja kan ada waktu luang bisa dilanjutkan supaya itu bisa lebih mendalam. Begitu. Itu secara garis besar. Jadi formatnya akan seperti itu. Kemudian untuk secara logistik, Miss Safira akan monitor chat ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup chat supaya kita bisa penjelasannya langsung lancar saja. Oke, nah saya akan mulai izin screen sharing. Ya, oke. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan sekilas, akan beberapa poin-poin penting akan kita bahas bersama-sama, kemudian ada demo dan aktivitas hands-on di bagian keduanya. Nah, satu hal penting juga yang akan disampaikan, karena di sini kan tentunya komunitasnya adalah guru-guru Indonesia. Miss Mel sendiri asalnya dari Indonesia walaupun sekarang tinggal di US. Dan materi ini kita pilih secara khusus untuk disampaikan di webinar ini adalah materi dari salah satu partner Kode Kido, partner internasional yang base-nya di
di Inggris, namanya Raspberry Pi Foundation dan Google DeepMind. Tentunya Google kalian semua tahu ya. Jadi ini karena online course ini adalah online course dari dua organisasi global, tentunya itu semua masih full bahasa Inggris. Kenapa itu? Makanya alasannya kami juga ingin menyampaikan webinar ini dalam bahasa Indonesia, sehingga paling nggak secara pengertian secara garis besar bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau Bapak dan Ibu guru melanjutkan menggunakan online course ini, bisa mengikuti dengan baik, itu semua full dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ada dua online course yang sangat relevan untuk para educator, terutama untuk yang karena judulnya ini adalah teens computing ya, teen remaja. Memang ini materinya cocok untuk anak-anak SMP dan SMA. Ada dua yang sangat relevan. Hari ini kita akan demokan bagaimana cara membuat account-nya untuk dua course ini. Semua fully free, gratis, jadi nggak perlu membayar apapun. Kemudian kita akan melihat sekilas silabusnya supaya ada gambaran apa saja yang di-cover dari dua materi itu, bagaimana cara mengakses course-course-nya dan aktivitasnya, dan tentunya sampai menyelesaikan course tersebut. Oke, nah yang pertama saya akan share untuk loginnya sendiri. Cukup mudah. Jadi link course-nya tadi sudah kita cantumkan di slide yang nanti Bapak Ibu guru dapatkan. Begitu masuk ke website untuk online course tersebut, silakan tinggal register. Register bisa secara email atau menggunakan login menggunakan Google, itu bisa langsung otomatis. Karena course-nya free, begitu login dan mengakses course tersebut bisa langsung ditambahkan ke profil Bapak dan Ibu guru. Ini saya sudah login dan sudah masuk ke dua course yang bersangkutan. Yang pertama adalah Understanding AI for Educators. Saya asumsi Bapak dan Ibu guru sudah sering menggunakan LMS ya, mungkin menggunakan LMS di platform yang lain. Secara umum sih sangat mirip begitu. Jadi ada penjelasannya apakah yang akan dipelajari secara detail. Nah, apakah ini memang sudah kita pilih untuk cocok untuk educators. Silabus. Nah, kalau mau melihat secara silabus ini akan mengcover penjelasan gitu ya tentang artificial intelligence, tentang machine learning, tentang predictive dan generative AI. Beberapa poin-poin ini kita akan bahas di webinar hari ini. Tapi ini Miss cuma tunjukkan silabus secara keseluruhan untuk online course yang bisa diikuti dan dilanjutkan. Nah, untuk hands-on exercise-nya tentunya kan ada semacam demo atau lab ya. Itu juga tidak memerlukan platform yang berbayar karena aktivitas yang di sini basically menggunakan AI tools yang tersedia untuk umum seperti ChatGPT, Google Gemini atau Ideogram gitu ya. Ada perkiraan waktu 2 sampai 3 jam, tapi ya ini tergantung lagi nih. That's the good thing about using online course ya. Jadi individual progress juga kan ada yang bisa menyelesaikan lebih cepat nggak masalah. Butuh waktu lebih lama juga nggak masalah. Learning outcome juga sudah didefinisikan di sini. Contohnya yang mungkin sangat menarik ya. Misalnya, nah ethical issue ini yang lagi banyak digembor-gemborkan juga. Semua nih anak-anak, orang dewasa, kita sebagai pengguna mungkin sudah menggunakan AI tools, tapi mengerti nggak secara etika itu penggunaannya yang betul seperti apa, ada resiko apa. Nah, itu juga dibahas sangat detail di dalam course ini. Okay. Yang kedua, nah mungkin saya play video singkat ini sekilas untuk screen sound dulu ya, share sound. Share sound sudah. Hello and Cuma 2 welcome to menit an kita introduction to dengarkan machine sama-sama. learning and AI.
Over the next 4 weeks, you'll learn the differences between artificial intelligence and machine learning. You'll explore common machine learning problems and the algorithms you can use to solve them. You are going to start by exploring some technologies involving AI and machine learning that I hope will inspire you and help you to understand the impact AI and machine learning will have on our futures. The first is autonomous vehicles. Lots of companies are in the process of developing self-driving cars. These cars use a combination of sensors and cameras to identify all of the important features and events that the AI needs to drive a car safely, like pedestrians, road signs, traffic lights, and other vehicles. Whether or not you feel comfortable with the thought of putting your trust in an autonomous vehicle, this technology will be coming to a road near you soon. The second example is spam filtering, the aim of which is to get rid of all the unsolicited email cluttering up your inbox. Millions of emails are collected by service providers and fed into machine learning algorithms. These algorithms learn to identify patterns within the emails that reveal what is and is not spam. Occasionally, you might find emails that have been incorrectly identified as spam. You can help your service provider improve their filters by telling them when they got it wrong. Finally, what happens when AI makes decisions for us? For example, using AI to shortlist job applications or to decide whether or not to approve a loan. In many countries, companies that process personal data in order to make decisions are required by law to make people aware that an algorithm was involved. And they must honour requests for the decision to be reconsidered by a human being. This course contains a number of practical tasks to help you embed your new knowledge. Oke. Sekilas tidak lanjutkan sampai seluruhnya, tapi ini basically di dalam online course tersebut, di bagian-bagian tertentu akan ada video yang menjelaskan lebih detail tentang materi. Jadi itu juga bisa dilakukan secara asinkronus di saat Bapak dan Ibu guru sudah login dan mengikuti course di sini. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ya, so what is AI? Ya. Nah, di sini kan tentunya ada istilah, kalau di bahasa Indonesia sekarang pemerintah menggunakan terminologinya KA ya, kecerdasan artifisial. Artinya cerdas, apa sih itu cerdas itu ya? Sebetulnya definisi yang utama cerdas itu apa? Nah, perbedaannya dengan programming yang biasa itu seperti apa begitu ya. Perbedaan yang utama memang adalah kecerdasan itu artinya si sistem komputer ini bisa belajar sendiri gitu. Bisa belajar sendiri dan memperbaiki algoritmanya itu sendiri. Nah, tapi di sini ada satu jokes yang cukup menarik ya. Di sini kalau dibilang secara definisi bahwa intelligence itu apa gitu, mungkin ada definisinya, tapi kemudian teknologi berkembang. Nah, sekarang level yang itu udah nggak dianggap intelligent atau udah nggak dianggap pintar lagi, ada lagi yang lebih maju lagi gitu ya. Seperti kalau mungkin dulu pada waktu awal-awal pertama kali ada Google Map atau bahkan Google Map itu belum ada tapi ada navigasi ya, navigasi GPS itu kan kita seakan-akan wah itu mesin pintar tuh, udah pintar, kita nggak perlu pakai peta yang kertas, itu udah mesin pintar. Nah, tapi ternyata pada waktu itu GPS itu kan walaupun bisa memberitahu rute, tapi itu kan statik sebetulnya, tidak mempertimbangkan ada kemacetan atau tidak, tidak mempertimbangkan jamnya pagi atau siang atau sore, enggak seperti itu kan. Jadi, tapi pada waktu itu kita udah menganggap oh itu mesinnya itu udah pintar. Nah, sekarang teknologi berkembang lagi sehingga definisi pintarnya udah lebih berbeda dan lebih canggih lagi gitu ya. Makanya di sini di next slide adalah it's a joke. AI adalah cool stuff that the computers cannot do yet. It's just jokes aja ya. Tapi basically sekarang yang definisi yang terutama adalah AI itu adalah sistem komputer yang bisa menerima data dari luar dan belajar dan memperbaiki algoritma yang dipakai. Nah, di sini ini lebih ke arah
mindset gitu ya, mindset kepada terutama Bapak Ibu guru ini kan yang setiap hari bertemu dengan anak-anak, memastikan pendidikan anak-anak ini bagus sehingga mereka siap untuk masa depan gitu ya. Tapi kita harus punya mindset bahwa AI itu adalah untuk mendukung kita, tapi kita juga harus memastikan AI tidak mengambil alih manusia ya. Jadi generative AI, salah satu tipe AI yang nanti kita akan bahas, itu tidak artinya akan mengambil alih tugas para educator, tidak mengambil alih, tapi kita justru harus berusaha mengerti tentang teknologi ini, bagaimana supaya bisa menggunakan teknologi ini untuk justru mendukung pendidikan ya. Banyak nih nanti tools-tools yang bisa dipakai untuk membuat pembelajaran anak-anak ini juga bisa lebih menarik, bisa lebih customize gitu ya, sesuai dengan katakanlah yang simple, misalnya bank soal. Kalau dulu bank soal kita harus cari buku gitu kan, mungkin ya. Bank soalnya bukunya pertanyaannya ada 100, ya itu 100 nggak akan berubah-ubah, itu aja. Nah, tapi dengan adanya AI ini kita bisa menggunakan AI sebagai membantu kita gitu, sebagai to help us. Bisa minta bikin dong 50 pertanyaan tentang proses apa gitu ya, misalnya anak-anaknya sedang belajar biologi, proses fotosintesis gitu. Kalau kita menggunakan AI tools untuk minta dibikinkan pertanyaan, bisa berubah-ubah gitu kan, atau kita update lagi, oh ini terlalu mudah, tolong carikan pertanyaan yang lebih susah, itu bisa sudah seperti itu. Jadi itu kan bisa menjadi tools yang membantu. Bukannya kita terintimidasi, tapi justru kita menggunakan itu untuk kepentingan kita. Nah, oke, sekilas saja nih, apa sih bedanya tadi dengan traditional programming? Kalau programming kan, atau istilah coding programming yang dari dulu itu kan juga sudah ada ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, AI ini kan barusan terdengar gitu lah ya, berapa tahun belakangan ini. Apa bedanya? Terutama yang berbeda adalah kalau yang dulu tuh istilahnya rule based. Pada waktu kita memprogram menggunakan traditional programming itu secara si programmer ini harus mendefinisikan semua logikanya gitu. Semua logika, semua algoritmanya step by step itu semua harus di coding, harus ditulis sebagai kode. Jadi itu traditional programming. Nah, sedangkan AI, programmer ini sebetulnya justru tidak mendefinisikan apa sih algoritma program itu jalannya bagaimana, itu tidak. Istilahnya data driven. Jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan data yang banyak kepada si sistem AI saja, seakan-akan ini black box, bisa dianggap sebagai black box dulu ya. Kita masukkan semua data-data itu yang banyak, sistem AI-nya ini belajar dari data tersebut. Dengan belajar dari data tersebut, sistem AI itu akan bisa mengeluarkan output. Jadi yang di sini juga sama nih ya, ada input, bakalan ada output juga, tapi outputnya sudah pasti karena didefinisikan oleh si programmer. Sedangkan kalau yang AI, justru itu yang this is a very key item ya. Jadi outputnya AI itu kadang-kadang tidak tentu ya, tidak 100% betul. Kadang-kadang ngawur banget bisa, ngawur sedikit bisa. Ya itu karena sebetulnya semua itu adalah berdasarkan statistical model, dan bukan si programmernya ini tuh yang menentukan. Oke, kalau misalnya ini masuk ini ya misalnya decision tree, nanti keluarnya apa, itu bukan. Itu adalah si AI sistem ini yang seakan-akan berpikir sendiri. Oke. Oke, nah ini ada beberapa tipe aja ya, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Detailnya nanti secara detail bisa disimak lagi di course tersebut, tapi nanti kita akan bahas sedikit sekilas. Oke, seperti yang tadi Mas bilang, mungkin balik lagi ke ini ya. Nah ini AI sendiri ada intersection antara data science, machine learning, statistik ya. Ya, yang mau kita bahas hari ini lebih ke arah machine learning, itu bagian dari AI yang istilahnya machine learning.
kita mesti aware, kita mesti tahu limitasinya apa. Yang pertama, tidak bisa membuat output di luar training data. Kembali lagi tadi ke sini. Karena algoritmanya itu justru kita nggak input, si AI mesin ini belajar dari training data. Katakanlah kita masukkan training data untuk mesin AI yang untuk bisa membedakan itu mungkin apa kalau di airport gitu ya, face recognition. Jadi training datanya kan pasti kita masukkan foto-foto orang gitu ya. Nah, kalau terus kemudian si mesin ini kita bilang, oke mesin tolong deteksi jika ada jika ada anjing yang masuk. Kalau mesin itu si sistem ini nggak pernah dikasih data fotonya anjing, ya tentunya dia nggak akan pernah tahu. Misalnya ada anjing masuk, si mesinnya ini nggak akan bisa bilang itu anjing, nggak bisa karena ya dia nggak pernah belajar tentang anjing itu seperti apa gitu kan. Atau sama jadi yaitu limitasinya adalah di situ. Machine learning hanya bisa membuat output sesuai dengan training data yang diberikan. Kemudian tadi ini sudah sempat bilang, itu adalah prediction menggunakan statistik. Jadi statistik tentunya kita ada certain percentage of, tentunya pasti akan dipilih yang presentasinya paling tinggi gitu ya. Tapi pasti selalu masih ada uncertainty atau variasi tidak bisa 100% betul 100% setiap saat. Nah, salah satu tipe AI yang sering kita dengar istilahnya adalah Large Language Model atau LLM. Ini mungkin yang lebih familiar adalah tools-toolsnya ya, nama-nama tools itu seperti ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Itu semua adalah masuknya dalam LLM. Kenapa LLM? Istilahnya karena semua ini berhubungan dengan language ya. Ini kan gimana bisa berbincang-bincang dengan manusia gitu ya. Semua ini AI tools yang ini adalah berhubungan dengan bagaimana bisa berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa. Nah, itu jadi untuk mentraining LLM model adalah apa? Datanya. Bukan foto, bukan suara, bukan foto, bukan suara sih juga, tapi suaranya diterjemahkan juga menjadi teks juga sih. Jadi datanya utamanya adalah words, teks, di mana si para perusahaan yang membuat model ini, mereka dapat dari mana itu datanya? Ya, karena 20-30 tahun ini dengan adanya internet, semua orang posting something to internet kan, news artikel, blog, berita, semua research paper semua ada di internet semua kan. Nah itu memang yang menjadi bahan pertama untuk melatih AI sistem ini supaya dia bisa mulai belajar bahasa manusia gitu ya. Seperti itu, maka itu satu contoh adalah LLM. Ya, ini ada satu aktivitas yang mungkin kita nggak akan lakukan sekarang, nanti pasti demo Mr. Jack akan tunjukkan sekilas. Contohnya yang menarik ini bisa juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada aktivitas menggunakan ini di ruang kelas juga bisa. Misalnya kita coba berinteraksi dengan salah satu LLM, kemudian berbincang-bincang aja secara dengan bahasa sehari-hari gitu. Terus kita akan menebak apakah kita bisa berbincang-bincang dengan orang atau dengan chatbot gitu ya. Nanti kan bisa menggunakan berbagai skenario, mungkin pakai bahasa yang informal atau bahasa yang jarang ada di internet gitu ya. Mungkin pakai bahasa daerah yang belum ada banyak datanya di internet, yaitu si chatbotnya pasti pusing tuh, nggak akan bisa. Kembali lagi karena tadi itu tergantung si training datanya yang dipakai di model tersebut. Nah, kita bisa misalnya tanya sesuatu yang spesifik, sesuatu yang common knowledge. Nah, apakah LM ini bisa menjawab 100% betul atau tidak? Kalau nggak bisa, ini bisa menjadi bahan diskusi yang bagus gitu dengan murid-murid gitu, supaya menunjukkan ke mereka bahwa ya, you cannot trust 100% ya, tetap harus
cek lagi dengan sumber-sumber yang lain, cek lagi dengan logika, seperti itu. Oke, nah yang ini lebih ke arah sebagai educator. Sebagai educator sendiri kan kita bilang, oh ya ini harus diajarkan untuk anak-anak, diajarin anak-anak. Tapi selevel apa diajarkannya, sedalam apa, yang sesuai dengan umur itu seperti apa, kan banyak sekali ya approach yang bisa dilakukan. Ini ada satu framework yang cukup bagus dari Raspberry Pi Foundation yang membuat kursus ini. Yang pertama adalah level yang pertama, terutama ini maksudnya untuk yang beginner gitu ya, mungkin yang anak-anak SD tadi kelas 5 atau 6, kita akan fokusnya lebih ke arah mengerti tentang pengertian dulu ya, apa sih AI itu, apa sih tadi itu yang seperti menjelaskan perbedaannya dengan programming yang biasa. Terus kemudian yang penting tadi tuh untuk mengerti bahwa AI itu bisa bias berdasarkan data yang diterima dan jawabannya tidak 100% betul. Jadi lebih ke arah etika penggunaan AI, bagaimana dampak AI seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah belajar yang level itu, belajar berikutnya adalah mengenali beberapa sistem yang menggunakan yang ada AI komponennya dan bisa membuat aplikasi yang menggunakan machine learning image recognition. Ini banyak aktivitas seperti ini yang bisa dilakukan di dalam bentuk lab gitu. Jadi si muridnya sendiri udah mulai coding nih, coding dengan yang sederhana, coding yang biasa gitu, mungkin pakai Scratch ya Bapak Ibu mungkin tahu juga aplikasi yang simple. Contohnya ya tadi Scratch, ada juga banyak beberapa contoh yang lain. Tapi misalnya, mereka pakai programming yang biasa, tapi kemudian mulai ditambahkan lagi dengan AI komponen. Mungkin yang kedua, application level. Mereka tidak perlu menggunakan bisa menggunakan image recognition yang sudah sudah termasuk dalam program tersebut. Yang ketiga, kalau ini udah bisa level yang lebih mendalam lagi adalah models. Jadi AI itu semua itu pada dasarnya ada modelnya, model yang bisa di training berdasarkan data seperti itu ya. Nah, untuk yang level ini kita tidak perlu mengajarkan si murid ini bagaimana mereka dari awal harus mengumpulkan data, mentraining modelnya, itu akan butuh waktu dan resource yang banyak. Jadi mungkin di level yang ini mereka menggunakan model-model yang sudah ada dan sudah di-training gitu. Itu banyak sekali yang tersedia juga. Tapi kemudian mereka harus bisa mengerti bagaimana caranya memilih gitu ya model yang tepat untuk semua ini kan sebetulnya tujuannya untuk memecahkan sesuatu masalah ya. Nah, untuk memecahkan masalah ini modelnya apa gitu harus memang yang tepat. Kalau misalnya tidak cocok ya nanti tidak bisa mendukung masalah yang mau dilakukan. Nah, tentunya nanti kalau ini untuk yang mungkin level mahasiswa atau level researcher, ini adalah mereka mulai bahkan masuk ke dalam bagaimana sih itu membuat model itu, bagaimana menggunakan statistical algoritmanya seperti apa yang harus dipakai segala macam itu adalah level yang lebih sangat mendalam lagi. Oke, sekilas ada pertanyaan belum Ms. Safira sampai saat ini? Saat ini belum ada, Miss. Oke, lanjut dulu ya. Nah, skill set apa saja yang kita perlukan gitu untuk para generasi muda ini untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan optimal. Critical thinking, contohnya bagaimana mengevaluasi hasilnya AI itu. Ya, bukan 100% percaya, tapi juga bisa cek sendiri itu critical thinking. Problem solving, seperti tadi Miss bilang contoh, misalnya problem solving, oke, saya punya masalah seperti ini, ada banyak AI tools yang tersedia, yang mana yang tepat gitu kan misalnya ya. Jadi itu juga skill yang sangat penting. Kreativitas. Nah, tadi kan
ChatGPT atau AI yang bisa menghasilkan gambar, itu semua bisa juga mendukung kreativitas ya. Effective communication, cara kita mendapatkan jawaban yang betul dari chatbot, kita harus bisa artikulasi gitu, pertanyaannya harus betul gitu kan. Prompt ya namanya, makanya ada istilah yang prompt engineering kan, bagaimana kita bisa menulis prompt yang tepat gitu. Misalnya kita lagi mau bertanya, oke tolong bikinin lesson plan untuk level SD kelas 5 tentang materi sejarah kemerdekaan Indonesia gitu. Yaitu kita bisa bikin prompt yang spesifik sehingga hasilnya juga akurat sesuai dengan apa yang kita mau. Itu makanya communication juga masih tetap penting. Technical skill apa? Tadi yang sebelumnya kan lebih ke arah soft skill. Nah, technical skill juga menjadi sangat penting. Ini ada 2 contohnya, tentunya coding, programmingnya sendiri tetap para anak-anak ini juga harus bisa mengerti karena itu adalah dasarnya. Dan nanti ini akan menjadi landasan juga. Artinya gini, mungkin dulu yang dibilang coding orang harus belajar detail tentang sintaks ya, gimana cara mengetik JavaScript harus betul titik komanya. Nah, kalau yang begitu-begitu itu sekarang dengan AI sudah sangat bisa di cover oleh AI. Kita bisa gunakan itu sebagai alat bantu. Tapi tetap secara logika, secara pengertian coding basicnya ini tetap harus dimengerti oleh anak-anak, sehingga mereka juga bisa nanti misalnya, oke, model yang dipakai ternyata tidak tepat. Nah, making adjustment to the model, bagaimana mereka pengertian bagaimana sistem ini bisa berjalan, itu tetap harus ada pengertian tersebut, termasuk juga data analisis, karena kembali lagi tadi untuk melatih atau training AI sistem ini adalah data. Jadi data analisis, skill set untuk data analisis itu juga menjadi sesuatu yang kritikal. Nah, contoh ya. Contoh misalnya begini, kan kita kalau beli di mana tuh beli atau Tokopedia gitu ya, kan selalu sebagai pembeli kan kita bisa ngasih feedback gitu ya, feedback negatif, feedback positif. Nah, kalau perusahaannya ingin memonitor gitu kan, memastikan customernya puas, kalau ada feedback negatif bisa langsung dijawab gitu ya. Kalau dulu mungkin harus ada orang manual yang melihat. Nah, sekarang kalau misalnya mereka mau menggunakan AI, supaya AI ini bisa mengenali kalau ada yang menulis tulisan ini, tulisan feedback negatif atau tulisan feedback positif, itu bisa menggunakan AI yang menggunakan istilahnya tadi supervised learning. Contohnya nih misalnya begitu. Artinya si sistem ini harus di-training dulu. Pertama, dia akan memasukkan feedback-feedback yang sudah ada sebagai training data. Ya, mungkin ada feedback yang katakanlah bilang, oh saya senang sekali menggunakan produk Anda. Nah, feedback itu kan positif, sama programmer ini harus pertama dikasih label dulu. Oke, yang ini feedback positif, yang ini kalau bilang, oh saya tidak suka produknya, ini dikasih label negatif. Nanti ada feedback apa lagi, diidentifikasi dulu oleh manusia. Makanya disebutnya supervised learning. Kita kasih label dulu untuk semua training data tersebut, mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian semua itu kita masukkan ke sistem AI, sistem AI-nya belajar. Nah, dari pembelajaran itu, menggunakan statistical model, si sistem AI-nya ini akan membuat seakan-akan boundary gitu. Jadi dia akan tahu, bisa mengklasifikasikan, oke, kalau feedback berikutnya ada kata-kata apa ya, misalnya kata-kata oh nggak suka, ada kata-kata apa, itu akan masuknya di sini. Sedangkan kalau oh senang sekali gitu-gitu, akan masuknya di sini. Jadi dia secara virtual membuat semacam boundary atau pagar ya, pembatasan. Jadi nanti setelah model ini jadi, jika ada feedback yang masuk, ini contohnya nomor ini yang merah, ada feedback masuk, sistem ini akan bisa mengenali, oh feedback ini berdasarkan
kata-kata yang digunakan itu masuknya ke sini atau ke sini. Kalau masuknya di bawah pagar, ya berarti dia negatif. Nanti akan pop up sebagai notifikasi mungkin misalnya. Begitu. Jadi itu yang supervised learning artinya data yang kita berikan ke AI, semua masing-masing data itu pertama harus dilabelin satu-satu dulu. Supervised learning. Sedangkan unsupervised learning, tadi salah satu contoh yang kedua, secara data tidak dilabel. Semua kita langsung masukkan ke dalam sistem, dan sistemnya itu akan bisa berdasarkan pattern, berdasarkan pola, akan membuat clustering. Ada contoh slide-nya atau tidak ya? Mungkin nggak ada contoh slide-nya di sini, tapi itu akan dibahas di kursus tadi. Unsupervised learning, basically, data tersebut tidak perlu diberi label. Si komputer ini akan bisa mengenali pola dan akan membuat cluster. Oke, yang polanya mirip satu dengan sama lain akan jadi satu grup, yang polanya mirip dengan satu sama lain akan menjadi satu grup. Contoh misalnya gini, tadi klasifikasi gambar anjing dan gambar kucing atau foto anjing dan foto kucing. Pada waktu kalau kita menggunakan supervised learning, itu kita kasih label yang anjing mana, kita tulis ini foto anjing, foto anjing, foto anjing. Tapi kalau menggunakan unsupervised learning, semua itu kita masukkan. Nah, si sistemnya ini akan mulai menganalisa gambar tersebut. Oke, kalau anjing, kalau kucing mungkin ya, kucing ada kumisnya, yang semua ada kumis, dia akan gabungan jadi satu, seperti itu. Jadi itu perbedaan utama antara supervised dan unsupervised. Tentunya supervised ini membutuhkan effort manusia yang lebih banyak pada waktu proses training tersebut, karena secara manual harus ada orang yang memberi label ke data tersebut satu persatu. Oke, sekarang masuk lagi ke dua perbedaan yang utama antara predictive AI dan generative AI. Seperti definisi kalimatnya, ya predictive AI lebih membutuhkan data yang spesifik dan akurat, sedangkan generative AI membutuhkan data lebih ke arah volume yang banyak. Akurasi kurang, nggak terlalu penting. Ya, jadi predictive AI ini sangat specialized. Nanti kita lihat contohnya, lebih make sense kalau kita lihat contohnya. Jadi pertama step-stepnya tentunya defining problemnya apa, kemudian siapkan data, train model, tes. Ini sangat penting ya, dites dulu betul atau tidak. Kalau misalnya masih belum pintar, istilahnya belum pintar, evaluate model, train lagi, kalau perlu tambahkan data lagi kalau sudah ternyata hasilnya sudah cukup bagus, bisa dijelaskan dan bisa digunakan. Ya. Jadi di setiap step ini sebagai pengguna atau bahkan sebagai orang yang membuat aplikasi menggunakan AI itu harus bisa menjelaskan modelnya, mendefinisikan masalah apa sih yang mau dipecahkan, dan mengumpulkan data yang tepat. Ya, tadi kembali lagi ke bedanya. Generative AI adalah lebih ke arah sistem AI yang menghasilkan sesuatu yang tadi entah bentuknya gambar atau bentuknya video, deepfake, atau yang bentuknya teks, misalnya bikin story, bikin puisi, gitu ya. Itu semua itu generative AI. Jadi ChatGPT, Stable Diffusion, itu semua adalah klasifikasi generative AI. Ada beberapa resiko. Yang pertama adalah copyright. Karena AI ini kembali lagi butuh data banyak. Nah, apakah datanya itu diambil secara legal ataukah data itu tidak legal? Mungkin ada yang copyright nggak boleh dipakai, tapi oleh sistem langsung diambil. Itu memang menjadi satu resiko. Yang kedua adalah outputnya. Walaupun kadang-kadang kelihatannya bagus, cepat banget ya. Tapi kalau dibandingkan manusia yang mungkin pengarang atau pelukis, itu tetap ada sesuatu yang lebih humanity-nya lebih nampak gitu ya.
gitu. Ya, itu mungkin sekarang, mungkin nanti 5 tahun lagi ternyata mereka sistemnya bisa catch up lebih bagus, Miss juga nggak tahu ya. Tapi ya itu sekarang resiko yang kita harus perhatikan adalah dua ini. Oke, kemudian ya kembali lagi ini tadi sudah predictive AI, sudah generative AI, sudah. Oke, ethical consideration ini Miss nggak akan jelaskan panjang lebar karena waktu kita juga sudah terbatas. Ada beberapa saja yang perlu diperhatikan, contohnya digital divide. Tentunya ini lebih ke arah ketersediaan fasilitas ya. Penggunaan semua ini kan butuh apa? Pasti jelas butuh internet, butuh electronic device gitu kan. Dan apakah semua masyarakat punya? Nah, jadi yang punya akses ke situ bisa lebih maju, sedangkan yang belum punya nggak ada akses internet segala macam bisa tambah tertinggal gitu. Yang kedua adalah bias, kembali lagi tadi karena semua itu terkandung data. Kalau data yang dimasukkan hanya data misalnya katakanlah dari data-data orang yang tinggal di kota besar, nanti hasil outputnya akan relevan hanya untuk orang yang tinggal di kota besar gitu ya, orang yang tinggal di desa atau di pegunungan, ternyata hasilnya tidak sesuai gitu. Privacy tentu, apakah anything foto yang ada di internet bisa diambil oleh siapapun. Sekarang dengan adanya AI juga bisa lebih bahaya begitu ya. Job loss tentu ada resiko itu. Decision making tadi sudah dibahas sekilas. Kalau kita menggunakan AI model dan blindly take the decision, itu bisa bahaya juga. Oke. Misinformation, nah ini juga sangat penting. Jadi media literasi skill untuk anak-anak, bagaimana menganalisa outputnya, fact checking ya. Tadi Miss juga sudah bahas hasilnya, karena hasilnya tidak bisa 100% kita percaya, itu skill untuk gimana sih cara checking ini. Jangan sampai hoax tinggal disebar-sebarkan, jadi hoaxnya semakin banyak. Oke, ini slide terakhir sebelum kita masuk ke aktivitas adalah, jadi secara umum ada 4 guidelines untuk penggunaan AI secara etik. Yang pertama, fairness. Artinya adalah AI sistem ini harus didesain sebaik mungkin supaya tidak bias, tadi bilang tidak bias. Kemudian developer ya, orang yang membuat sistem AI ini juga harus memastikan model tersebut ya, ini pada isinya tidak bias, tidak hanya mendukung kepentingan satu grup saja gitu, tapi bisa fair. Itu bahasa Indonesianya apa ya, misalnya adil ya, adil untuk semua grup gitu. Jadi artinya pada waktu di testing, pada waktu pengumpulan data itu juga harus merepresentasikan semua grup. Yang kedua adalah accountability, bahwa para pembuat sistem AI ini harus tanggung jawab dong ya, harus tanggung jawab, karena ini powerful, very powerful tool. Jadi orang yang memang punya kemampuan, punya resource untuk membuat, mereka juga harus punya tanggung jawab memastikan tools yang mereka buat itu for good gitu ya, bukan dipakai atau bukan tujuannya untuk hal yang negatif. Yang ketiga, transparansi. Developer yang membuat sistem ini juga harus membuat dokumentasi yang jelas, terutama karena banyak sekali tools ini yang katakanlah disebutnya open source gitu ya. Jadi modelnya atau training datanya itu sudah disediakan aja di internet, di GitHub, di mana gitu, orang bisa tinggal download. Nah, tapi itu harus dipastikan bahwa dokumentasinya jelas, jadi orang lain yang akan menggunakan itu juga mengerti, bukan asal pakai dan jadi keliru. Dan yang keempat adalah privacy tentunya ya, protecting user data is most important. Terutama ya
apalagi kalau yang user data yang berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Jadi ini 4 guidelines bagaimana penggunaan AI secara etik. Oke, Miss akan pause dulu. Silakan Miss Safira. Oke, Miss Mel, sebelum lanjut ke presentasi selanjutnya dari Mr. Jack, ini ada pertanyaan dari Ibu Stephanie. Adakah rekomendasi aktivitas atau proyek sederhana untuk membantu siswa memahami cara kerja AI secara praktis? Pertanyaannya cocok banget karena itu akan nanti sebetulnya nih Mr. Jack ada beberapa aktivitas, salah satu aktivitasnya akan demokan dengan menggunakan Scratch dan Scratch yang ada AI extension untuk bisa menjelaskan ke anak-anak. Oke. Oke, baik, terima kasih Miss Mel. Karena sepertinya ini akan lebih seru ya. Ini seperti ada hands-on-nya mungkin ya Miss di presentasinya Mr. Jack. Dan akan menjawab juga pertanyaan dari Ibu Stefani. Silakan Mr. Jack untuk materinya. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Mr. Jack dan saya akan membawa ini. Saya akan mempresentasikan aktivitas AI yang relevan dengan apa yang telah dibahas oleh Miss Melanie. Oke. Oke, pembahasan pertama adalah di sini saya ingin membahas seperti yang sebelumnya dibahas oleh Miss Melanie, membahas tentang LMM, di mana itu kita membahas tentang chatbot. Tapi sebenarnya apa sih relevansinya chatbot untuk kita misalnya sebagai teacher, dan apa sih bagaimana caranya LMM bisa membantu kita sebagai teacher adalah di sini saya akan menunjukkan salah satu activity. Di sini sebelumnya seperti yang sudah dibahas, ada banyak opsi untuk LMM. Tapi di sini saya memilih 3 dulu yang menurut saya selain bagus juga lumayan populer. Contohnya di sini ada ChatGPT. Saya yakin semuanya pernah dengar tentang ChatGPT. Lalu saya juga akan menggunakan Gemini. Di sini Gemini kenapa saya pilih? Karena untuk yang menggunakan Android, Gemini atau semua yang menggunakan Google biasanya akan berbarengan dengan si Gemini ini. Kalau Claude ini di sini saya adalah personal preference karena menurut saya itu bagus gitu. Lalu bagaimana sih kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita sebagai educator gitu ya? Oke, di sini saya akan, nah di sini ada empat. Di sini saya akan contohkan mungkin satu atau dua. Mungkin Bapak Ibu boleh juga mencoba nanti atau mungkin setelah saya contohkan, oke? Nah mungkin di sini akan yang mungkin di sini kita bayangkan di dalam kelas kita sering di dalam kondisi di mana kita harus spontan mungkin ya, di mana mungkin kita memberikan aktivitas, oh tapi ternyata ini waktunya terlalu cepat gitu. Sedangkan kita butuh tiba-tiba kita harus mengisi waktu kosong secara 30 menit secara mendadak. Gimana sih? Gitu kan? Kalau kita panik buka Google nyari aktivitas akan memakan waktu. Nah, kita bisa contohnya menggunakan menggunakan namanya LMM untuk membantu kita. Misalnya kita bayangkan kita lagi mengajarkan biologi kita sedang membahas tentang misalnya tentang ini struktur dalam sel dalam misalnya dalam tumbuhan ataupun hewan gitu ya. Nah, misalnya kita bingung nih pengen gimana sih aktivitas apa gitu. Nah, kita bisa menanyakan melalui LMM. Mungkin di sini saya coba contohkan ya. Nah, jadi seperti yang disebut sebelumnya dibahas,
kita dalam menggunakan LLM yang penting adalah bagaimana cara kita memberikan prompt, yaitu bagaimana kita memberikan prompt itu akan menentukan kualitas dari jawaban yang kita dapat. Nah, mungkin saya bisa bilang, misalnya berikan ide untuk aktivitas 30 menit tentang topik struktur sel tumbuhan dan hewan. Nah, di sini mungkin akan berhasil untuk membantu kita mendapatkan aktivitas yang kita butuh. Tapi menurut saya ini bisa kita persempit biar nggak terlalu luas. Bagaimana? Mungkin untuk bahas tentang sel tumbuhan dan hewan ini bisa luas banget. Mungkin si ChatGPT bakal ngasih aktivitas mungkin yang cocoknya untuk anak kuliahan gitu ya, bukan untuk anak sekolahan. Jadi kita bisa perkecil lagi. Kita bilang misalnya untuk anak kelas 6 SD gitu. Contohnya seperti itu. Nah, dilihat dengan menggunakan LLM kita mendapatkan spontanitas seperti ini, di mana kita bisa mendapatkan respon hampir instan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya minta aktivitas 30 menit tentang struktur sel tumbuhan dan hewan tuh kelas 6 SD. Nah, contohnya dia kasih aktivitas suruh cari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan gitu ya. Bahkan mereka juga bisa mendetil nih. Gitu, bisa mendetil dari si LLM ini bisa kasih nih 5 menit pertama ngapain, aktivitas utamanya ngapain seperti itu. Dan kalau misalnya dirasa kurang nih dengan menggunakan LLM, kita bisa minta misalnya jangan cuma ide, misalnya kita minta 10 ide gitu ya. Kita ganti prompt-nya. Nanti dia akan coba kasih 10 ide aktivitas yang relevan dengan seperti yang kita butuhkan. Gitu Bapak Ibu guru. Ini salah satu contohnya ya gitu. Nah, seperti yang dibahas, ada banyak opsi LLM yang tadi saya sempat sebutkan, dan respon dari setiap LLM itu berbeda. Gitu. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru sendiri mungkin akan ketemu nih preferensinya, mungkin lebih suka pakai ChatGPT, mungkin lebih suka pakai Gemini, atau mungkin pakai Claude ataupun dan lain-lain seperti itu. Oke, nanti di sini contohnya misalnya teka-teki sel, bingo tentang sel, model sel dengan Play-Doh atau lilin, eksperimen dan lain-lain. Jadi ini contoh nih membantu kita dalam spontanitas yang kita butuhkan mungkin saat di kelas gitu. Coba cek dengan menggunakan prompt yang sama dimasukkan ke LLM yang lain. Oke, baik. Oke, contohnya kita gunakan Gemini untuk menanyakan pertanyaan yang sama gitu ya. Mari kita lihat apa sih bedanya respon dari si Gemini sama ChatGPT. Tuh, bisa dilihat dari selain responnya yang beda, setiap LLM ini punya tendensi dengan menampilkan informasi dengan cara yang berbeda gitu. Ini nah misalnya kalau dia suggest-nya mengenal bagian sel, terus dia kasih tahu step by step-nya ngapain, siapkan gambar tentang sel tumbuhan atau sel hewan gitu ya. Terus sel tumbuhan versus sel hewan, buat tabel sederhana. Terus anak-anak ini tulis nih perbedaan utama, misalnya tentang dinding sel atau kloroplas seperti itu. Tuh. Jadi seperti saya bilang adalah mungkin lebih ke preferensi gitu ya, atau mana yang menurut Bapak Ibu lebih baik buat Bapak Ibu atau lebih mudah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi seperti tadi yang saya lakukan adalah salah satu dari aktivitas yang kita bisa lakukan di LLM. Mungkin, nah jadi mungkin selain bisa membantu kita dalam spontanitas, seperti misalnya kayak tadi kita tiba-tiba butuh aktivitas mendadak, dari LLM sendiri bisa membantu kita dalam banyak hal, tanggung jawab kita sebagai teacher. Contohnya apa? Misalkan kita butuh misalnya ide soal untuk misalnya ujian atau enggak mungkin sekedar kuis aja gitu ya. Atau kita mau di sini menurut saya yang paling interesting yang nanti saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian coba adalah di sini role play LLM sebagai historical figure gitu. Di mana mungkin di sini Bapak dan Ibu bisa bawakan sebagai aktivitas di kelas. Misalnya mereka sedang mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia nih, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa bilang kita ke mungkin si ChatGPT atau Gemini, coba berpura-pura
sebagai Soekarno-Hatta gitu. Nah, nanti anak-anak mungkin Bapak Ibu bisa minta nih, coba kalian mau nanya apa nih ke Pak Soekarno gitu ya. Nanti ya si ChatGPT akan coba berpura-pura sebagai Pak Soekarno akan jawab gitu. Itu akan menurut saya akan menjadi aktivitas yang interaktif dan juga menarik gitu loh. Seperti itu. Jadi Itu mereka salah satu. nggak belajar teori saja ya, nggak belajar sejarah, cuma membaca teks, tapi justru malahan bisa berinteraksi nih seakan-akan dengan orangnya. Heeh. Benar. Jadi seperti ngobrol gitu ya. Heeh. Jadi mungkin Bapak bisa minta gantian anaknya angkat tangan mau nanya apa? Mau nanya apa nih ke misalnya Pak Harto atau Ya. ke Pak Soekarno seperti itu. Ah. Nah, ini ada satu poin juga nih yang penting di sini. Kembali lagi tadi ke arah pengertian bahwa semua tools ini adalah berdasarkan data yang sudah ditrainingkan ya. Kalau misalnya kita bilang, oke, ngobrol dengan historical figure-nya adalah orang yang memang sudah banyak di ada buku tentang orang itu, ada artikel, orangnya sudah terkenal, pasti ChatGPT ini LLM model ini bisa berinteraksi seperti itu karena mereka datanya banyak. Tapi kalau misalnya kita bilang, oke, pretend to be siapa lah ya, misalnya ada eh, kepala desa apa gitu, Pak siapa kan, ya si ChatGPT-nya nggak akan tahu karena memang belum punya data tentang orang tersebut. Nah, itu salah satu aspek yang bisa dijelaskan juga justru ke murid ini bahwa the tool itu kayaknya hebat banget, tapi the tools is just the tools. Kalau memang eh, kita sebagai si programmernya atau sebagai orang perusahaan yang membuat model ini tidak mentraining tools itu dengan betul, ya tidak akan bisa memberikan hasil yang benar. Ya, silakan lanjut cek. Thank you Miss atas tambahannya. Oke. Jadi penting sekali untuk kita menggunakan LLM adalah kita selain kita harus berhati-hati memikirkan etika tentang apa yang harus kita gunakan, kita juga harus mengingat kalau datanya itu nggak tentu akurat gitu. Jadi kita mungkin masih perlu kayak cross check atau pastikan verifikasi data yang diberikan oleh si LLM tersebut gitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk activity dari menggunakan si LLM. Oke, dan itu nggak terbatas. Di sini seperti yang di slide ini Bapak Ibu bisa lihat, misalnya minta tolong bikin email ke parent tentang sebuah acara gitu. Atau enggak bikin pertanyaan buat kuis, misalnya kuis matematika, misalnya aljabar untuk kelas SMP, misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, saya ingin membahas next point di mana kita membahas tentang apa sih bedanya traditional programming sama programming yang menggunakan AI gitu ya. Apa sih bedanya? Oke, di sini yang saya gunakan sebagai contoh adalah sebuah game di Scratch ya, di mana game ini adalah game ini gunting kertas batu ya. Oke, di sini saya mau kasih demo singkat ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana sih game yang dibuat di Scratch game ini dibuat di Scratch itu bagaimana? Dan mungkin nanti Bapak Ibu akan bisa membandingkan gamenya kalau misalnya dibuat dengan menggunakan AI. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini di game ini kita memberikan kita main gunting kertas batu, tapi kita jawabnya ini melalui chat, gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat. Jadi di sini kita diminta untuk jawab antara rock, paper, atau scissors, gitu. Dan karena di sini menggunakan traditional programming seperti yang dibahas sebelumnya di slide, di sini kita contohnya sebagai programmer kita harus memogram secara manual satu-satu untuk semua senario yang mungkin gitu. Di sini di contoh yang
pertama yang saya berikan, saya contohkan ke Bapak Ibu sekalian, di sini saya menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh si program gitu. Maksudnya apa? Di sini mereka meminta saya untuk jawab tulisannya rock, R-nya gede, paper, P-nya gede, dan scissors, S-nya gede. Tapi apa sih yang akan terjadi kalau misalkan kita baik sengaja atau nggak sengaja ada variasi kepada jawaban yang kita kasih gitu ya, misalnya dia bilangnya rock, misalnya kita bayangkan misalnya di sini yang main anak kecil gitu ya, mereka mungkin nggak akan nurut gitu ya, nulisnya persis banget gitu, mungkin bilang rock gitu, seperti itu gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya memilih rock, dia memilih gunting. Seharusnya saya menang kan? Nah, tapi di sini program ini gagal untuk mengerti kalau yang saya tulis rock itu apa gitu loh. Padahal saya tulisnya rock, cuman K-nya banyak gitu ya. Tengah ini saya tulis paper, R-nya banyak gitu. Nah, ini seperti yang dibahas adalah senario di mana sebuah program gagal untuk bisa mengenali opsi yang kita mau karena mungkin ada sedikit variasi gitu kan. Dan jadi mungkin game ini akan menjadi sesuatu yang menyebalkan buat anak-anak gitu. I lupa pencet R-nya gede gitu, terus jadinya disalahin gitu ya, contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekilas gitu ya tentang game dari rock, paper, scissors, on scratch gitu. Lalu sekarang kita akan coba gimana sih? Kita coba bayangkan bagaimana kalau misalnya game ini kita buat menggunakan AI gitu ya. Daripada kita minta pemain yang main gamenya untuk jawab rock, paper, atau scissors, terus tulisannya harus persis, kapitalisasinya juga harus persis. Bagaimana kalau Bapak Ibu bayangkan kita bikin game ini menggunakan AI, jadi dia menggunakan kamera dan dia nebak nih. Kita misalnya mau pilih gunting, kertas, atau batu, kita tunjukkan ke kamera. Misalnya saya tunjukkan gunting, kertas, atau batu gitu ya. Kayaknya akan jadi lebih interaktif gitu ya, dan nggak membatasi opsi si pemain gitu, seperti yang ada di game ini gitu. Jadi tadi contoh dengan traditional programming harus sangat spesifik ya inputnya. Sedangkan ini yang akan didemokan menggunakan salah satu AI tools yang simple. AI ini menggunakan teknologi image recognition untuk mengenali gambar karena nanti interaksinya tidak menggunakan mengetik kata-kata rock paper scissors, tapi interaksinya adalah menggunakan gestur tangan ya, si pemainnya akan menuliskan rock seperti apa, paper seperti apa, menggunakan tangan. Jadi ini Jack akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat model supaya sistem AI ini bisa mengenali bentuk tangan kita itu rock atau paper atau scissors begitu ya, Jack. Yes, benar. Terima kasih atas tambahannya. Miss, oke, mungkin ini saya bisa sekalian membantu jawab nih. Mungkin tadi ada yang bertanya rekomendasi aktivitas proyek sederhana yang bisa mungkin membantu ya siswa memahami cara kerjanya AI gimana sih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, di sini adalah website bernama Teachable Machine. Ini juga ada di materi dan ada dijelaskan di course yang edX ya, benar Miss Melanie? Ya. Betul, oke. Nah, di sini website gratis dari Google. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya bisa coba implementasi di kelas gitu. Nah, di sini mungkin saya juga contohkan ya ke Bapak Ibu sekalian, gimana sih kita bisa bikin AI kita sendiri secara simple dan dalam waktu yang cepat gitu ya. Oke. Karena sebelumnya kita di sini ingin membuat game menggunakan gunting kertas batu ya. Oke, jadi berarti AI kita harus bisa mengenali gestur dari tangan saya, apa sih yang artinya gunting, apa yang artinya kertas, dan artinya batu,
gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang dijelaskan, salah satu cara AI belajar itu menggunakan something yang disebut dengan supervised learning, begitu ya. Nah, di sini adalah contoh supervised learning, Bapak Ibu, di mana kita mengajarkan AI dengan cara kita ngasih tahu nih, ini gunting, ini kertas, ini batu, seperti itu. Kita berikan mereka data, lalu mereka belajar, gitu ya. Oke, biar nggak usah terlalu banyak bicara, saya contohkan. Oke, yang pertama, saya izin untuk off cam sebentar untuk training datanya. Oke, yang pertama misalkan kita mau melatih Rock. Kita mau minta dia mengenali Rock ya. Oke, mungkin di sini batu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, seperti saya jelaskan, kalau menggunakan AI kita punya kebebasan gitu ya untuk nggak terbatas, untuk Ya, kita punya fleksibilitas gitu ya. Kalau itu misalnya di bentuk-bentuk yang traditional dianggap batu programming, ya. kalau dalam programming ya mungkin kita cuma bisa bilang ini batu gitu. Kalau dia gerak dikit, beda dikit, si traditional programming ini mungkin kalau dia nggak expect senario itu, dia akan nggak bisa mengerti kalau itu batu gitu. Nah, Bapak Ibu kalian bisa dilihat di sini saya bikin banyak gerakan gitu ya. Ini adalah data yang diberikan ke si AI. Saya bilang, oh ini gerakannya artinya batu gitu loh. Dia nggak harus satu posisi, mungkin bisa begini, bahkan mungkin di tangan kiri juga gitu. Oke, mungkin contoh kedua di sini. Oke, kita mau bikin paper. Kalau kertas gimana? Itu ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk si paper. Lalu berarti opsi terakhir adalah gunting, scissors. Oke, mungkin seperti itu. Nah, menggunakan si teachable machine ini, Bapak Ibu sekalian, kita ada dua opsi untuk ngelatih gitu ya. Nah, di sini salah satunya tadi webcam yang saya tunjukkan, yang menurut saya itu yang paling simpel untuk digunakan. Dan juga opsi kedua, upload gitu. Di sini kita bisa ngasih mereka data baik dari upload atau bisa dari webcam. Tapi untuk yang contoh kali ini saya pakai webcam aja. Lalu setelah dikasih data, gimana sih? Apa sih what's next? Itu simple, kita hanya perlu pencet tombol train model. Lalu setelah kita menunggu, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya menggunakan teachable machine untuk membuat model kita sendiri itu sangat simple. Sangat mudah gitu. Kita hanya perlu memahami mungkin data apa sih yang kita perlu kasih, apa aja sih yang mungkin kita butuhkan sebagai kelas, seperti itu. Ini kecepatannya tergantung juga banyaknya data training yang diupload ya, cek ya. Tadi dari webcam kita tadi masukkan sekitar nggak sampai 100 gambar. Tapi coba kalau dibayangkan misalnya data yang kita masukkan foto-foto eh, sampai ribuan, mungkin trainingnya juga akan butuh waktu lebih lama. Tapi hasilnya juga lebih akurat gitu ya. Jadi memang selalu ada balance seperti itu. Waduh, oke. Oke. Oke, Ya, mungkin selain data, ya Bapak Ibu sekalian, yang bisa ngefek tentang apa untuk kecepatan training modelnya ini ya, itu adalah spesifikasi dari yang kita pakai, misalnya itu laptop atau komputer. Karena kebetulan laptop saya memang lumayan lemot, jadi ini kenapa dia nge-freeze dulu gitu. ya, nggak apa-apa. Kita kembali aja ke slide cek. Oh ya, baik. Oke, mungkin selagi kita menunggu training modelnya, kita coba modifikasi nih
si game Scratch ini biar menggunakan AI model kita gitu ya. Biar dia nggak biar kita bisa membuat game yang tadi nggak interaktif menjadi game yang interaktif. Begitu. Miss, screen sharing boleh cek Oh iya. sembari menunggu ya. Oke. Saya tunjukkan sekilas karena itu sembari menunggu. Ini di sini di dalam online course tadi yang itu juga ada demonya. Jadi sekarang coba kita tunjukkan video dari demo yang sama, yang screen suara sudah ya? Oke, suara sudah. And then finally, scissors. Oke, ini tadi seperti yang Jack lakukan secara live. Gesture for scissors. User ini mencoba memasukkan data untuk klasifikasi rock, paper, dan Lots scissor. of image samples for each of the different classes. So now the next step is to train the model. So I'm going to press the Kemudian train train the model model. button, and Teachable Machine is going to take all of those image samples and it's going to train the algorithm based on them. Done. I can now test my model using the preview box to see how accurate it is. Nah, kalau setelah training itu selesai, artinya si sistem AI ini sudah memiliki kepintaran ya untuk mengenali jika kita memberikan hand gesture, memberikan gambar tangan lagi yang seperti ini atau seperti ini, harusnya sistem ini akan bisa mengenali, oh itu gambar rock, itu gambar ini rock ya, sorry, ini gambar rock, ini gambar paper, harusnya begitu. Nah, makanya sekarang next step sebagai si programmer adalah testing apakah model ini cukup akurat atau tidak. Dia presenter ini akan melakukan tesnya. Coba kita lihat. So I'm going to hold my hand up with the rock gesture. Nah, itu and you akan can see the terlihat. output says 100. Nah, di bawah sini adalah output hasil dari si AI itu mengenali gambar yang baru. Sistem AI ini berapa persen dia yakin bahwa itu rock. Nah, karena tangannya ini kebetulan tangan dari orang yang sama, jadi pasti 100%. Lebih bagus lagi jika kita mengetes ya sesuatu model seperti ini. Ini kan di-training oleh si ibu ini ya, yang mungkin kulitnya putih. Nah, kalau kita misalnya coba, apakah AI model ini akan bisa dipakai oleh orang misalnya dari Afrika yang warna kulitnya tentunya jauh lebih gelap. Apakah AI-nya pintar juga atau tidak? Nah, itu juga harus dites. Kalau misalnya ternyata, tidak mengenali walaupun si orangnya juga menggunakan bentuknya sama, tapi warnanya beda. Kalau AI-nya belum bisa mengenali seperti itu, ya berarti apa yang harus dilakukan tadi, kembali lagi, we need to add more data. Mungkin datanya dilengkapin dengan data foto-foto gambar orang yang kulitnya lebih hitam, gitu. Atau bisa juga bahkan anak kecil, siapa tahu ada yang ukurannya juga. Nah, itu ini menunjukkan, benar-benar melihat implementasinya gitu, bahwa data itu penting, menghasilkan model. Kalau modelnya tidak mendapatkan data yang komplit, hasilnya bisa bias gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi seperti 100% apa? rock, so that's Rock, good. I'm going to try my paper. And again, paper, let's pick dia that up bisa very quickly. mengenali That's paper. And then finally, scissors. Iya, bisa It's mengenali showing scissors there. Let's go from rock to scissors, paper to scissors. How did the itu tadi demo di Teachable Machine. Kelanjutannya setelah itu model tersebut akan bisa dipakai lebih lanjut di
platform Scratch yang sudah ada ekstensi penggunaan AI. Itu linknya nanti juga ada di slide yang sudah di Mr. Jack sudah bisa lihat lanjutkan demonya atau masih Belum. pusing? Maaf. Belum ya? Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja langsung dari slide yang berikutnya. Oke. Karena ya, jadi tadi kan kita sudah sampai di sini bahwa kita sudah mentraining model kita. Setelah itu step berikutnya adalah menggunakan model ini dimasukkan ke dalam program Scratch supaya bisa mengenali gambar-gambar yang tangan, rock, paper, atau scissor. Di sini caranya, jika kita menggunakan, di sini sudah ada linknya nih. Pertama, kita share juga template yang tadi. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengerjakan dari awal. Kemudian dari file template ini kita upload ke dalam Scratch platform yang URL-nya memang berbeda. Ini bukan Scratch yang tradisional. Ini Scratch yang oke, ya itu deh. Scratch yang ini ada, saya nggak tahu Bapak Ibu udah familiar semua dengan Scratch atau tidak, tapi asumsi sudah, karena Scratch ini kan sudah beberapa tahun masuk juga di Indonesia ya. Nah, Scratch yang model dengan ada AI extension ini URL-nya berbeda karena ada beberapa di sini nih, ada beberapa tambahan blok-blok yang bisa dipakai supaya programming di Scratch ini bisa menggunakan model AI yang tadi sudah dilatih gitu. Salah satu blok yang penting adalah ini yang namanya use model, dan ini adalah ini bisa diubah isinya. Ini diubah sesuai dengan model yang tadi kita sudah bikin sendiri di Teachable Machine. Jadi misalnya tadi setelah mentraining seperti ini, kita bisa ekspor model tersebut. Setelah diekspor akan menghasilkan URL. URL itu dimasukkan ke dalam di sini URL yang akan kita pakai. Setelah itu program Scratch yang ini sendiri akan dilengkapi sehingga pada waktu dijalankan kita bisa load dari komputer sehingga bisa pada waktu dijalankan user akan bermain rock paper scissors, tidak mengetik tapi dengan menggunakan image recognition dari webcam. Step by step aktivitasnya kembali lagi tercantum di kursus di online course yang tadi Miss jelaskan itu. Nih, bahkan termasuk juga penjelasan lebih detail begitu programming block apa saja yang harus dipakai. Yang penting komputernya harus menggunakan ada video karena tentunya ya image recognition harus ada webcamnya. Kemudian jika perlu dites lebih lanjut, ada beberapa adjustment juga yang bisa dilakukan, itu juga dijelaskan. Oke, itu demo sekilas tentang salah satu platform yang menggunakan AI extension. Nah, di sini di slide terakhir sudah dicantumkan juga link untuk mendaftar ke dalam 2 online course tadi. Sehingga nanti Bapak Ibu misalnya sudah mendaftar, masuk ke sini, kemudian sign in tentunya, itu bisa langsung mengikuti satu persatu semua aktivitas seperti yang tadi sekilas kita bahas di webinar ini. Contohnya misalnya ya, tadi kan how machine learn, itu nih, kita klik di sini, itu ada penjelasannya, ada video singkat yang sangat membantu, kemudian ada discussion forum bisa diikuti juga. Nih ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Apa sih machine learning process tadi yang kita jelaskan secara singkat. Di sini juga ada penjelasan step by step-nya, how to train your machine gitu. Sangat user friendly 2 course ini. Sehingga itu alasannya kenapa kita mau angkat juga di webinar ini. Kemudian
Nih kan misalnya tadi step by step yang selanjutnya apa sih artinya supervised learning, unsupervised learning itu secara detail semua dijelaskan juga di sini. Oke, jadi ada dua yang kami rekomendasikan. Mumpung ini kalau nanti ada waktu, silakan login dan menyelesaikan dua course di dalam kursus online tersebut. Referensi yang lain yang kami cantumkan di sini adalah tadi yang sudah kita demokan, salah satunya kan Teachable Machine, itu kita cantumkan juga di sini. Ada Quick Draw, ada Machine Learning for Kids. Ya, memang ada beberapa tools ini yang perlu dipelajarin lebih detail. Mudah-mudahan kita di kesempatan webinar yang selanjutnya kita bisa juga membahas beberapa tools-tools yang lain. Tapi untuk hari ini memang kita fokus ke dalam dua online course yang semoga harapan Mismel, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan dari webinar ini, daftarlah dan selesaikan sampai selesai sehingga lebih mendalam pengertiannya. Oke, Miss Safira silakan. Oke, terima kasih Miss Mel dan juga Mr. Jack. Tadi sudah didemokan ya mengenai bagaimana cara untuk pembuatan project machine learning dengan teachable machine. Kemudian ada pertanyaan nih Miss Mel di kolom chat dari Bapak Marco Lintang. Pertanyaannya, sejarah ditulis pemenang, sedangkan banyak informasi yang tidak tertulis bahkan di buku sejarah. Apakah masih bisa diandalkan data yang ada? Iya, Boleh Miss Mel tolong betul, bantu dijawab? betul sekali Pak Marco itu betul sekali poinnya ya. Kalau misalnya sejarah itu tidak tertulis, atau bahkan kalau tertulis tapi hanya tertulis di kertas, tentunya informasi yang di kertas itu kalau tidak masuk ke dalam sistem yang masuk sebagai data AI tools ini, ya memang akhirnya tidak bisa menjadi knowledge-nya si AI tersebut. Makanya sangat penting untuk memastikan jika memang ada grup-grup yang belum terrepresentasikan atau ada fakta-fakta yang penting tapi itu belum tersebar atau belum tersedia di internet ya secara digital, ya itu memang step pertama harus didigitalisasikan. Oke, terima kasih Miss Mel. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rentina Vidianti. Bagaimana Scratch yang menggunakan image recognition ini membantu untuk anak develop coding di kemudian hari? Contohnya ketika mulai mempelajari Python atau JavaScript dan lain-lain. Dan di usia berapakah bisa mulai masuk ke bahasa pemrograman tersebut? Boleh, silahkan Mr. Miss Jack, Mel. boleh menjawab? Oke. Silahkan Mr. Jack. Oke. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mister. Oke, mungkin untuk pertanyaannya saya bantu jawab. Bagaimana tadi untuk anak develop coding ya, Scratch menggunakan image recognition. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian untuk platform-platform seperti Scratch, baik dia yang ada image recognition atau enggak, di situ apa sih relevansinya ke bagaimana nanti mereka saat mereka belajar text programming, programming language seperti tadi Pak yang Bapak atau Ibu tanyakan, yang Python apa JavaScript itu adalah platform-platform coding seperti Scratch ini membekali anak-anak dengan apa yang saya sebut sebagai konsep. Konsep-konsep ini adalah sebuah konsep yang dia itu ada di dunia programming dan itu konsep-konsep tersebut akan stay relevan, akan tetap relevan dari mereka mempelajari menggunakan Scratch bahkan sampai saat mereka menggunakan text programming. Nah, apa sih yang saya maksud dengan konsep-konsep ini? Di programming ini ada beberapa konsep yang lumayan umum, yaitu pertama saya bisa bilang ada namanya satu conditional statement, satu lagi pengulangan. Dan saya akan menggunakan contoh pengulangan gitu ya. Nah, untuk pengulangan ini adalah konsep yang anak-anak bisa pelajari dengan bahasa pemrograman yang child friendly seperti menggunakan Scratch atau menggunakan Pictoblocks gitu ya. Dan pengertian atas konsep ini
Di saat mereka ngerti, mereka semua sudah ngerti konsep-konsep yang tadi saya sebutkan, di saat mereka transisi menggunakan Scratch dan ke bahasa pemrograman teks itu, mereka yang akan menjadi batasan mereka antara skill mereka dan logika mereka itu hanya bahasanya, Bapak atau Ibu gitu. Di saat mereka sudah paham konsepnya, di situ yang mereka perlu pelajari adalah hanya bahasa pemrogramannya saja gitu. Dia udah nggak perlu mempelajari ulang konsep tersebut gitu. Makanya kenapa from coding yang untuk anak-anak itu sangat membantu anak-anak tersebut untuk bisa mengerti coding di kemudian hari seperti itu. Maka sudah cukup menjawab Bapak atau Ibu Rentina? Oke, Mr. Jack, di usia berapakah bisa mulai masuk ke bahasa pemrograman tersebut? Oke, di sini mungkin saya akan jawab secara general ya, Bapak atau Ibu. Untuk bisa masuk ke bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript, kita ada dua senario yang saya bisa bilang. Pertama, senarionya ini adalah anak tersebut memang belum pernah coding, belum pernah program sama sekali. Mungkin untuk dia bisa mulai belajar Python, saya nggak bisa sebut usia pasti, tapi saya bisa berani bilang di SMP, mungkin baik di SMP 1, 2, atau 3 itu tergantung dari kapabilitas anak tersebut gitu. Tapi kalau misalnya asumsinya anak ini memang dia udah pernah belajar coding sebelumnya gitu ya, mungkin dia dari kelas 3, 4, 5 SD begitu, nanti mungkin dia bisa lebih cepat Bapak Ibu, dia bisa mulai belajar Python atau JavaScript lebih cepat gitu ya. Mungkin bisa di kelas 6-nya juga dia udah bisa, atau kelas 5 juga bisa gitu. Oke, terima kasih Mr. Jack. Jawabannya sangat insightful sekali. Jadi memang untuk coding walaupun Scratch itu lebih lebih disampaikan mengenai konsepnya agar nanti bisa dipakai di bahasa pemrograman lain gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Chandra Bayu Widiatmoko, untuk Scratch yang menggunakan AI